Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, hari ini kita akan belajar mengenai sejarah Indonesia. Baiklah, hari ini kita masuk kepada pertemuan pertama yang akan mempelajari mengenai kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia. Nah, ada beberapa negara yang pernah mendatangi bangsa Indonesia, yaitu negara yang pertama adalah bangsa Portugis, negara yang kedua adalah bangsa Spanyol, negara yang ketiga adalah bangsa Belanda, dan negara yang keempat adalah negara Britania atau negara Inggris. Nah, pada hari ini atau pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari materi mengenai kedatangan bangsa Portugis ke Indonesia. Bangsa Portugis atau sekarang kita kenal dengan sebutan bangsa Portugal merupakan sebuah negara yang terletak di dunia belahan Eropa. Ada beberapa alasan atau latar belakang yang menyebabkan bangsa Eropa, khususnya bangsa Portugis, itu bisa sampai ke negara Indonesia, yaitu Christophorus Columbus merupakan seorang penjelajah samudra yang lahir pada tanggal 30 Oktober 1451 yang berasal dari Genoa, Italia. Beliau telah menemukan sebuah benua baru yang sekarang kita kenal dengan benua Amerika pada tanggal 12 Oktober 1492. Beliau diutus oleh Ratu Isabella dari Castilla Spanyol, yang mana ia percaya bahwasanya bumi itu berbentuk bola kecil, sehingga diutuslah Christophorus Columbus untuk melakukan ekspedisi mengenai pendapat dari Ratu Isabella tersebut. Yang kedua adalah mencari rempah-rempah. Mencari rempah-rempah merupakan salah satu latar belakang atau alasan mengapa bangsa Portugis melakukan ekspedisi atau penjelajahan samudera hingga ke Samudra Hindia. Nah, bangsa Portugis pada saat itu memperkirakan bahwasanya letak dari daerah yang menghasilkan rempah-rempah itu diperkirakan berada di sekitar perairan Samudra Hindia. Maka diutuslah Vasco da Gama untuk melaksanakan ekspedisi tersebut. Dan yang ketiga adalah jatuhnya Konstantinopel ke tangan Turki Utsmani. Diakibatkan jatuhnya Konstantinopel ke tangan Turki Utsmani, hal ini membuat Turki Utsmani memutus secara sepihak perdagangan ke arah dunia bagian barat, sehingga bangsa Eropa pun mencoba untuk mencari alternatif untuk melakukan kontak perdagangan dengan bangsa timur yang mana menghasilkan rempah-rempah yang selama ini mereka konsumsi. Selanjutnya kita masuk kepada rute perjalanan bangsa Portugis sampai ke Nusantara. Yang pertama adalah pada tahun 1497, Vasco da Gama beserta krunya mulai bertolak dari pelabuhan Lisabon atau Portugis. Mereka juga dibantu oleh bangsa Moor yang ahli dalam penjelajahan. Kemudian mereka pun sampai ke Tanjung Harapan. Setelah itu, pada tahun 1498, mereka pun sampai ke Calicut atau negara India. Nah, pada negara India ini, mereka sempat beberapa tahun tinggal di sana. Akan tetapi, mereka baru sadar bahwasanya Calicut bukanlah tempat penghasil rempah-rempah, hanya sebagai pusat perdagangan rempah-rempah. Kemudian mereka pun melanjutkan perjalanan dan sampai ke Malaka pada tahun 1511, dan pada tahun tersebut bangsa Portugis pun berhasil menguasai Malaka di bawah komando dari Alfonso de Albuquerque.
Kemudian tak lama setelah itu, pada tahun 1513, bangsa Portugis pun mulai masuk ke Indonesia atau tepatnya Maluku untuk melakukan kontak perdagangan dengan bangsa Maluku pada saat itu. Kemudian kita membahas mengenai tujuan bangsa Portugis yang dikenal dengan istilah 3G, yaitu gold yang artinya kekayaan, glory yang artinya kejayaan, dan gospel yang artinya menyebarkan keyakinan.